Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini nih yang agak lucu dan menarik begitu kan. Dari JK, saya kadang ketawa, aneh juga Ahoker yang kalah sampai sekarang masih marah. Ya, intinya adalah bahwa kekalahan dan kesedihan di 2017 masih terasa hari ini begitu kan. Setelah Ahoker sekarang sudah blunder, berapa cebong dan bazarnya sudah blunder begitu kan, tidak punya dagu ke apa-apa, dan sekarang ada muncul bahwa spekulasi Ahok akan maju di DKI Jakarta. Benarkah seperti itu? Berbagaimana kalau dua perbedaan Heru dengan Ahok, kira-kira siapa yang menjadi wakil? Kira-kira seperti itulah. Tetapi Pak Yusuf Kalla sangat menohok sekali, tamparan keras kepada Ahok. Seperti ini sebelumnya saya baca di Twitter ya. Ini di Twitter yang lagi ramai, JK, saya kadang ketawa, aneh juga Ahok yang kalah sampai sekarang masih marah. Bukan karena kalah, marah karena pihak lawan menang jualan ayat dan mayat. Wow, sudah mulai nimbrung ini. Ada pro dan kontra, tetapi cebong nimbrung di sini tidak menjadi masalah begitu kan. Nanti jualan Pancasila NKRI, kami jualan ayat. Ya terserah, suka-suka deh, kalah mau marah. Pembenci Jokowi kalau juga kalah sejak 2014 masih marah sampai sekarang. Jadi tidak aneh ini. Bisa hancur negara ini kalau dipimpin Jokowi dengan modal populer saja. Terbukti sudah menistakan agama tapi kalah, di penjara pula, gimana nggak stres? Ya stres tentunya begitu kan. Tetapi itulah junjungannya, walaupun salah dibenarkan, walaupun benar dibenar-benarkan begitu kan, walaupun salah. Saya juga aneh, ternyata Pak JK dulu ikut dalam politik identitas untuk kemenangan Anies Baswedan. Ya, siapa tidak menggunakan yang politik identitas? Semuanya kan mayoritas menggunakan politik identitas begitu. Lah gerombolan kadrun sampai sekarang masih mencaci maki Jokowi. Kalau Ahok kalah dengan cara yang sewajarnya, orang nggak bakal marah, orang kecewa. Tapi ini demo berjilid-jilid untuk dimasuki penjara. Ya, penistaan agama itu ya siapa yang tidak tersentuh hatinya kalau agama kita dinistakan begitu, kira-kira seperti itulah. Orang-orang yang komen seperti ini ya biasanya cebong sih, yang hanya ikut-ikutan, yang tidak punya narasi apa-apa begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin kubu yang paling pendendam di seluruh dunia ya Ahoker, dendamnya dibawa sampai mati. Bisa jadi seperti itu. Kemarin mulai sindir-sindiran ketemu dengan relawan Ahoker, ya sekarang karena mau calon akhirnya Anies Baswedan diserang. Ya mungkin sakit hati karena Anies Baswedan sudah di posisi menjadi calon presiden. Kira-kira seperti itulah. Kasihan deh. Masa sih bukannya pembenci Jokowi masih mendendam, setiap demo endingnya teriakan turunin Jokowi. Ya wajarlah karena Pilgub di DKI Jakarta 2017 ini curang. Karena KPU takut sama orang FPI, ya ini kan sudah membolak-balik fakta begitu kan. Inilah yang kemudian kelakuan para cebong-cebong yang tidak tidak mau menerima kekalahan di 2017 begitu. Pantesan Pak JK menyindir keras begitu kan. Kemana si cebong ini? Kemana si buzzer ini? Keluar dong. Mari kita berkomentar bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Saya lebih tertawa lagi sama pembenci Jokowi yang sama sekarang masih merendahkan dan mengolok-olok Jokowi, pertanda mereka juga nggak terima kekalahan. Bukan nggak terima kekalahan, tetapi memberikan masukan, memberikan kritikan. Inilah bagian demokrasi kita begitu kan. Bukan seperti itu ya memang beginilah kalau hanya ikut-ikutan begitu kan. Dan masih banyak lagi ini. Bahkan politik identitas yang dilakukan anak asuh bapak masih membekas di benak semua dengan orang cuma warga DKI. Kalau 2024 tunggu dulu, nggak semudah di DKI dulu. Ya buktikan aja, mari kita bersama-sama begitu kan. Siapa yang keluhkan politik identitas, Anies atau pendukung Ganjar? Nah, dan gue lebih merasa aneh Pak JK, seorang pembegal duit APBD yang selama 5 tahun menjabat nggak bener, ngebohongin warganya, masih ada Anda dukung untuk jadi presiden. Ini banyak sekali yang men-tweet dan mengkritik begitu kan. Ini kan kelakuan para cebong seperti itu begitu kan. Ya, jadi menuduh apa-apa begitu. Pak JK apa tidak tahu yang namanya kesetiaan Pava Tauki itu dibawa sampai mati. Setia walau Tioki di Kita tahu siapa di belakang misi dari Ahoker ini, makanya kita ketawain aja. Ya ketawain aja, karena sudah sakit itu kan sangat luar biasa ya. Seperti ini, ada kala ada menang secara demokrasi. Kalau pengen menang ya calon sendiri, buat partai sendiri, buat
wilayah sendiri begitu, itu baru menang begitu kan. Yang namanya demokrasi ada kalah ada menang. Kita harus sabar bersama-sama, kita menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu kan. Pak JK sebaiknya menulis buku tentang apa yang terjadi pada suatu video menang tapi terlihat loyo. Bisa jadi, bisa. Dalam hal ini, apakah masih pantas seorang itu kita segani? Kita juga jaga dan hati bisa berubah seiring dimana kita menempel. Janganlah dia bernalu. Ini banyak sekali yang mengkritik, ada yang men-tweet, karena ini adalah bagian dari demokrasi kita. Ternyata beliaunya ini juga bukan seorang negarawan sejati. Kalau diikuti berita-beritanya, kebanyakan bukan untuk persatuan Indonesia murni, tapi sekedar untuk persatuan bisnis baginya semata. Semoga masih bisa berubah karena umur pun makin menua. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan, dan bahkan ya si Cebong ya nimbrung di sini semua begitu. Karena apa? Karena yang berbicara itu adalah Pak JK yang tahu sebelum-belumnya tentang politik begitu kan. Yang berkomentar-komentar di sini para cebong ya hanya ikut-ikutan saja mengkritik begitu, tidak punya prestasi apa-apa, kira-kira seperti itu begitu kan. Ya wajar saja masih marah dan itu hak mereka. Lalu ngapain Pak JK ngurusin orang marah? Mereka marah karena ada sebabnya ya. Ya sebabnya karena sedih. Karena Pak Anies menang 2017 begitu. Kira-kira seperti itu kan narasinya begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, JK, saya kadang ketawa, aneh juga Ahoker yang kalah sampai sekarang masih marah. Dikutip dari FIFA Politik atau FIFA.com, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala alias JK menanggapi isu dirinya yang dianggap sebagai kingmaker untuk Anies Baswedan. JK mengatakan sudah mengenal Anies jauh lebih ex-Mendikbud itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun dia mengatakan mereka dekat dengan semua pihak, bukan hanya Anies. JK bilang mengenal Anies secara dekat saja, dirinya bagian dari pembina Yayasan Universitas Paramadina. Itu kalau acara pribadi saya dekat dengan Anies karena dia dulu rektor Paramadina, saya pembina yayasan, dan tiap Jumat saya makan bersama-sama, kata JK dalam podcast YouTube Rocky TV channel ID yang dikutip pada Selasa 29 November 2022. Dan bahkan hal ini JK mengatakan kerap berdiskusi dengan Anies dan beberapa pembantu rektor dan dosen Universitas Paramadina. Dia mengatakan momen itu terjadi sebelum dirinya menjabat Wakil Presiden RI. Dia pun tak menampik upaya yang mendorong Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu ia mengaku berhubungan dengan inten Gerindra serta PKS yang akhirnya mengusung Anies Baswedan sebagai cagup DKI Jakarta, dan akhirnya Anies Baswedan menang di posisi itu begitu kan. Walaupun muncul spekulasi tidak menjadi masalah karena spekulasi itu bagian dari demokrasi begitu. Dalam beberapa jam saja saya telepon itu Gerindra dan PKS langsung dukung. Tengah malam saya waktu itu di New York, ujar JK. Pun dia masih heran jika terkait Pilkada DKI 2017 dia menyinggung sikap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. JK bilang para pendukung Ahok atau Ahoker masih belum menerima kekalahan dari Anies. Bagi dia sikap itu tak paham demokrasi. Betul sekali, dia tidak paham. Para cebong dan basar mana paham tentang demokrasi kita. Yang paham itu yang penting menang, cuan, itu aja sebenarnya. Mengkritik, menyalahkan itu aja sebenarnya. Ya seperti itulah para cebong-cebong yang kalau berkomentar masih sakit hati begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kesakit hatian tuh masih terasa oleh Pak Ahok hari ini. Dia menyinggung Anies Baswedan, menyinggung dengan relawan-relawannya begitu kan. Main politik identitas, padahal dirinya pertama kali yang memainkan politik identitas begitu. Saya kadang-kadang ketawa juga, apa itu? Aneh juga ini keadaan. Para Ahoker yang kalah waktu pemilu sampai sekarang masih marah aja. Artinya tidak paham demokrasi tuturnya. Kemudian dia juga menyinggung soal politik identitas. Dia heran politik identitas itu seolah-olah selalu dipandang negatif. Dia mengingatkan selama ini politik identitas itu pelakunya adalah para calon peserta pemilu. Ia mencontohkan seperti capres saat kampanye pasti akan berkunjung ke pondok pesantren dan menemui kiai serta ulama. Ketemu kiai siapapun, bukan satu, dia bisa 10 dan 100 pesantren. Si sebut JK.
Dan bahkan JK mengatakan caranya itu sebenarnya tak masalah karena calon ingin punya identitas sebagai pencinta ulama atau muslim yang taat. Coba saya tanya siapa yang calon yang tidak ke pesantren? Saya tanya dulu, ujar JK. Ini sangat menarik juga ya apa yang disampaikan JK, benar sekali. Memang politik identitas itu terjadi kepada siapapun. Bagaimana untuk mencalon seorang pemimpin kalau dia tidak punya identitas keislamian, punya identitas untuk toleransi, punya identitas apapun. Walaupun ya mohon maaf, orang yang sekarang itu mendadak menjadi kadrun jadi-jadian begitu kan. Dalam artian apa? Ya kalau mau calon pakai surban, pakai kopiah, datang ke kiai, datang ke pesantren menyambut hal itu begitu kan. Itu kan kadrun jadi-jadian menurut saya pribadi. Dalam artian ya semua ini pasti dilakukan kepada siapapun. Tapi perlu diingat bahwa politik identitas itu bukan mengarah kepada hal negatif, tetapi menunjukkan bahwa dirinya itu adalah sebagai seorang Islami atau apa begitu kan. Ini nih yang harus kita tegakkan. Memang Ahoker ini sekarang ya pendukungnya sangat sedih sekali dan merasa tertekan ketika Anies Baswedan melihat menjadi seorang calon presiden RI. Karena apa? Karena kok bisa begitu kan? Banyak yang beralih sekarang mempertanyakan kok bisa Anies menjadi calon presiden? Kok bisa begitu kan? Ya pada hakikatnya ya kita tidak punya jawaban. Yang punya jawaban adalah bahwa prestasi yang dilakukan Anies Baswedan di DKI Jakarta itulah jawabannya. Anies Baswedan tidak punya jawaban. Siapapun tidak punya jawaban. Yang punya jawaban itu adalah prestasi Anies Baswedan yang di DKI Jakarta yang begitu luar biasa. Itulah jawabannya begitu kan. Anies tidak pandai merangkai kata-kata ini itu, tapi merangkai suatu kenyataan yang ada seperti di DKI Jakarta begitu kan. Itulah buktinya begitu kan. Makanya otak itu dipakai, demokrasi kita dipakai sebagai apa? Sebagai toleransi kita, sebagai menghargai satu sama lain sebagai anak bangsa, karya bangsa. Kalau Cebong dan Buzzer hanya berpikiran junjungannya, cuannya, ininya, ikut-ikutannya, wallahu alam, itulah demokrasi yang gagal menurut saya. Bahkan is violate always, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang masih belum subscribe yaitu 95%, yang sudah subscribe yaitu 5%. Mari kita dukung bersama-sama dan memberikan edukasi kepada anak bangsa, terutama kepada Anies Baswedan.